dalam pemilihan ini aku harus jujur dan kita semua harus jujur dalam eh, pemilihan ini dengan cara tidak melakukan kecurangan apapun yang mengakibatkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Tolong gantikan aku dalam memberikan suara di pemilu kali ini. Tidak, kamu harus mengikuti pemilu ini sendiri. Kamu tidak boleh menggunakan perantara sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Hei, kamu umur berapa? Aku umur 12 tahun, kalau kamu umur berapa? Aku umur 14 tahun. Oh, berarti kita berdua belum bisa mengikuti pemilu tahun ini ya. Kita harus menunggu di tahun-tahun berikutnya sampai kita memiliki KTP. Ayo kita kembali ke rumah. Tadi kamu pilih nomor 1 atau nomor 2? Aku memilih untuk merahasiakan pilihanku ini karena sesuai asas-asas pemilu, aku mempunyai hak untuk merahasiakan pilihanku ini. Jadi tidak seharusnya kamu menanyakan hal ini kepadaku. Hei, kamu pilih nomor 1 dong. Tidak, aku sudah memiliki pilihanku sendiri. Padamu negeri, aku berjanji. Padamu negeri, aku berbakti. Padamu negeri, aku mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Selamat pagi Pak Gina. Tadi saya sudah menyiarkan beberapa klip video sesuai dengan tema saya, yaitu hubungan asas-asas dalam pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan Pancasila di negara kita ini yang digunakan sebagai dasar negara. Pancasila itu sendiri ada 5, yaitu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hubungan asas-asas tersebut dengan Pancasila itu sendiri. Namun sebelumnya pasti kita mengetahui bahwa asas-asas dan pemilihan umum itu sendiri didasari oleh kedaulatan. Nah, namun saya tidak akan membahas mengenai itu, saya akan membahas mengenai hubungannya dengan Pancasila. Sebagai contoh, yang pertama ada asas langsung. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung. Artinya, setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara atau tingkatan. Jadi, kita tidak seharusnya meminta orang lain untuk membantu kita mengeluarkan suara kita, karena itu memang 1, tidak jujur. 2, melanggar ajaran-ajaran yang diajarkan di agama kita, yaitu sudah melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaannya juga, artinya dia kurang adil dan beradab gitu. Jadi dia berhubungan dengan sila kedua juga. Lalu walaupun memang sila ketiga tidak ada hubungannya secara langsung, tapi kalau misalnya itu menjadi tindakan yang salah dan kemudian dilaporkan menjadi hal yang salah, kemudian harus pergi kemana, itu akan memecah belah. Kemudian itu akan menjadi konflik. Lalu, jadi kita akan lanjut ke sila asas kedua, yaitu asas umum. Pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi seluruh warga di Indonesia yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi. Syarat-syarat tersebut adalah bagi orang yang sudah memiliki KTP dan di atas umur 17 tahun. Itu merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Karena saya akan mulai dari adilnya dulu. Kenapa itu adil? Karena memang seseorang yang berada di atas umur 17 tahun sudah memiliki akal yang memang sudah berisi pendidikannya secara lama. Dari jarak umur 1 sampai 16 itu kita lagi mengumpulkan ilmu, kemudian di umur 17 sampai mana saja itu sudah berilmu dan sudah bisa memilih pilihan yang tepat sesuai hati nurani. Itu berhubungan dengan keadilan juga. Kemudian persatuan Indonesia, mengapa bersatu? Karena memang di Indonesia ini kita harus mengikuti peraturan yang ada agar tidak terpecah belah. Mengapa begitu? Karena misalnya ada yang tidak setuju lalu langsung
mengatakan kepada pemerintah mencaci maki, itu akan membuat persatuan Indonesia runtuh secara perlahan. Yang ketiga adalah asas bebas. Warga negara Indonesia yang berhak memilih dapat menggunakan haknya dan dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh atau paksaan pihak lain. Kita tidak boleh memaksa pilihan orang lain karena itu bukan cara kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu melanggar sila kedua. Juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga musyawarahnya itu sangat dilanggar karena kita seharusnya dapat membahasnya terlebih dahulu akan memilih yang mana dengan musyawarah dengan orang-orang terdekat. Namun kita tidak boleh memaksa orang, bahkan keluarga sendiri kita tidak boleh memaksanya. Kita tidak boleh, apalagi orang yang tidak kita kenal, kita tidak boleh memaksanya karena itu melanggar juga ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita akan lanjut ke asas rahasia. Setiap pemilih dijamin tidak diketahui oleh siapapun tentang pilihannya yang mana, nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Orang lain berhak untuk tidak mengetahui hal itu. Jika kamu memaksakan hal itu, berarti itu namanya tidak adil. Itu akan melanggar Pancasila kedua dan Pancasila kelima. Juga saling memaksa itu dilarang dalam agama juga. Jadi itu melanggar Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan munculnya pemaksaan itu akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Itu juga mengakibatkan persatuan Indonesia runtuh. Lalu untuk asas yang kedua yaitu asas jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksanaan, pemerintah, partai politik, serta peserta, lalu pengawas dan semua yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur. Itu jujur dalam artian kita tidak boleh menyuap dengan menggunakan uang atau menggunakan hak pilih yang berlebihan secara menipu, atau kita jadi seharusnya kita hanya memiliki satu suara, namun dengan adanya uang kita bisa memiliki 2-3 suara. Itu tidak boleh. Tentu saja itu melanggar Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia juga akan runtuh bila itu akan nantinya memunculkan konflik. Lalu musyawarah juga akan hancur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga termasuk. Lalu yang terakhir adalah asas adil. Sikap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, di bagian ini sendiri keadilan sangat diutamakan karena kita tidak boleh melakukan kecurangan apapun terhadap hak pilih kita. Kita tidak boleh berbuat kecurangan dengan menyoblos langsung dua-duanya, itu akan dianggap tidak sah. Kita tidak boleh berpura-pura membuat KTP palsu dan memaksakan kehendak kita untuk berpartisipasi padahal kita belum mencapai umur 17 tahun ke atas. Itu akan melanggar, dan jika itu melalui proses diketahui, ditangkap, akan memunculkan konflik dan akan ada konflik di antara keluarga juga, teman-teman, orang terdekat, masyarakat, dan juga bahkan sampai ke orang-orang polisi atau pemerintah itu sendiri yang akan menyebabkan perpecahan atau pecahnya persatuan Indonesia. Dalam pembuatan syarat dan asas-asas ini, pemerintah juga melakukan sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pembuatan peraturan ini pasti akan diskusikan dulu dalam suatu kelompok, dalam suatu rapat untuk menghasilkan asas-asas tersebut. 6 asas-asas ini sudah dibincangkan oleh pemerintah yang mengatur jalannya pemilihan ini. Sehingga kita sebagai warga negara harus mendukung dan tidak melanggar apapun yang ada di sini. Sekian video dari saya mengenai hubungan asas-asas pemilihan umum dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terima kasih Pak Ignas, saya ucapkan kembali terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat siang.